Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran lengkap One Piece Chapter 1060 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Impian Luffy. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Robin yang sedang membaca koran. Para kru topi jerami pun mulai memahami situasi di dunia saat ini. Mereka membaca berita di koran bahwa Sabo telah membunuh Raja Cobra. Luffy pun membantah dan mengatakan bahwa surat kabar itu pasti salah karena Sabo hanya ingin membebaskan semua orang. Luffy menegaskan sekali lagi bahwa berita itu pasti bohong karena Sabo tidak mungkin membunuh ayah Vivi. Robin pun mendukung perkataan Luffy dan berkata bahwa musuh pasukan revolusi adalah Tenryubito, bukan seorang raja. Isi berita di koran yang dibaca oleh Robin diantaranya adalah tentang pernyataan perang dari pasukan revolusi terhadap Tenryubito, kemudian tentang Sabo yang membunuh Raja Cobra, dan tentang keberadaan Vivi yang saat ini telah menghilang. Luffy mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke Alabasta, tapi Zoro menghentikan Luffy dan berkata bahwa Vivi tidak ada di sana. Luffy pun mengatakan lagi bahwa mereka harus pergi ke Mary Joyce, tapi sekali lagi Zoro menghentikan Luffy. Akhirnya, Luffy, Nami, Chopper, dan Sanji langsung mengejek Zoro yang selalu saja menghentikan Luffy. Di sini, justru Zoro yang berpikir rasional. Perjalanan mereka sudah sangat jauh dan semakin dekat menuju Pulau Laftel. Sangat disayangkan jika mereka harus memutar balik ke kerajaan Alabasta. Terlebih lagi, jika mereka ingin ke Mary Joyce. Itu masih terlalu dini karena butuh pasukan besar dan persiapan yang matang untuk pergi ke sana. Sabo dan pasukan revolusi saja harus sembunyi-sembunyi untuk masuk ke sana karena mereka sadar bahwa jika secara terang-terangan mereka pasti akan tertangkap. Jadi, sekarang belum saatnya bagi Luffy dan kawan-kawan pergi ke Mary Joyce. Lebih baik melanjutkan saja perjalanan sampai ke Pulau Laftel. Nah, setelah menemukan One Piece, barulah saatnya mereka melakukan penyerangan ke Mary Joyce dengan membawa pasukan besar. Kemudian, Luffy mulai menceritakan impian dia yang sebenarnya. Semua kru pun kaget mendengar perkataan Luffy. Seperti yang kita tahu, saat masih kecil, Luffy sudah pernah mengatakan ini kepada Ace dan Sabo. Namun, perkataannya itu terpotong karena scene langsung berganti. Impian Luffy yang sebenarnya ini sama seperti impian Roger, karena saat flashback Yamato bersama Ace, hal ini disinggung lagi. Sebenarnya, Luffy sudah mengatakan impiannya beberapa kali. Di awal-awal cerita, Luffy mengatakan bahwa makna Raja Bajak Laut menurutnya adalah orang paling bebas di lautan. Lalu, saat melawan Kaido, Luffy juga mengatakan bahwa impiannya adalah ingin menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan dengan puas. Dua impian Luffy itu hanya impian sederhana saja, sedangkan yang dikatakannya kepada Ace dan Sabo adalah impian Luffy yang paling dalam, dan impian ini sama seperti impian Roger. Meskipun di chapter ini Luffy mengatakan hal itu lagi, tapi kita tetap tidak diberitahu apa impian Luffy itu. Shanks pernah mengatakan kepada Rayleigh bahwa Luffy mengatakan hal yang pernah dikatakan juga oleh Roger. Itulah yang membuat Shanks semakin yakin bahwa Luffy adalah penerus Roger, dan Shanks mempertaruhkan tangannya demi era baru. Jadi, impian sesungguhnya dari Luffy ini tidak sederhana, melainkan memiliki makna yang sangat dalam, karena bisa membuat banyak orang yang mendengarnya langsung kaget, dan ada juga yang terkesan. Kemudian, diperlihatkan Sabo yang sedang menghubungi Dragon melalui Denden Mushi. Saat ini, Sabo sedang berada di kerajaan Lulusia. Sabo bilang bahwa saat di Mary Joyce, dia melihat seseorang duduk di tahta kosong. Orang itu tentu adalah Im Sama, karena hanya dia saja yang bisa menduduki tahta kosong dan membuat para Gorosei berlutut di hadapannya. Ini merupakan informasi yang sangat penting, karena memang keberadaan dari Im Sama ini sangat rahasia. Bahkan, di dalam pemerintah dunia saja, yang mengetahui keberadaan Im Sama ini hanya Gorosei saja.
Untuk bisa meruntuhkan pemerintah dunia, pasukan revolusi memang harus mengetahui dulu seluk-beluk di dalam pemerintah dunia agar mereka tidak salah langkah ketika melakukan penyerangan. Jadi, informasi dari Sabo ini sangat berharga dan membuat pasukan revolusi lebih matang lagi dalam menyiapkan rencana. Kemudian, panel berganti ke tempat Im Sama yang sedang duduk di tahta kosong. Dia juga membawa peta kerajaan Lulusia yang telah disilang. Peta kerajaan Lulusia yang disilang ini menandakan bahwa kerajaan tersebut akan segera dihapuskan oleh Im Sama. Beberapa saat kemudian, awan hitam muncul di atas langit Lulusia dan petir mulai menghujani negeri tersebut. Kemudian, sebuah benda besar turun dari langit Lulusia dan benda besar itu menembakkan semacam laser yang sangat besar dan seketika kerajaan Lulusia pun langsung hancur. Karena di sini dikatakan bahwa itu adalah benda, maka dapat dipastikan bahwa itu merupakan senjata kuno yang kemungkinan besar itu adalah senjata kuno Uranus. Akhirnya, setelah sekian lama muncul juga senjata kuno Uranus, sehingga kini sudah lengkap 3 senjata kuno yang diketahui, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Senjata kuno memang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sangat besar. Pluton merupakan kapal perang yang satu tembakannya mampu menghancurkan pulau. Poseidon dapat mengendalikan Sea King yang tentu bisa juga menghancurkan pulau. Jadi tidak heran jika senjata kuno Uranus ini dapat menghancurkan kerajaan Lulusia. Im Sama marah karena eksistensinya diketahui oleh Sabo. Karena kebetulan Sabo bersembunyi di kerajaan Lulusia, jadi sekalian saja Im Sama langsung menghancurkan pulau tersebut. Im Sama bisa mengetahui lokasi Sabo mungkin karena dia menyadap denden mushi milik Sabo. Tapi, jika bukan karena itu, berarti Ken Bunshoku Haki milik Im Sama ini sangat hebat dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Dan di panel akhir, bajak laut topi jerami bertemu dengan Jeori Boni yang saat ini memiliki bounty 320 juta berry. Bonnie sedang dalam wujud anak-anak dan berada di dekat pulau musim dingin yang memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Dari chapter ini, bisa kita lihat bahwa pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia memiliki kekuatan yang sangat besar, bukan hanya sekedar kekuasaan saja. Jika benar bahwa yang dimiliki oleh Im Sama itu adalah senjata kuno Uranus, maka cepat atau lambat Luffy harus berhadapan dengan Im Sama untuk mendapatkan senjata kuno tersebut. Mungkin yang akan menghadapi Im Sama secara langsung adalah Dragon, setelah nanti Dragon beraliansi dengan Luffy. Sehingga nanti kubu Luffy dan Dragon memiliki 3 senjata kuno, yaitu Pluton, Poseidon, dan